Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cika Medianti dengan nomor induk mahasiswa 200222137. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan Ibu Nendi Mahyudin dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Anak Usia Dini. Baiklah, langsung saja ke materi pembahasan. Materi yang pertama yaitu pengertian materi pelajaran, dan yang kedua itu cara mengembangkan materi pembelajaran berdasarkan tema dan subtema. Kita akan membahas materi pertama, yaitu pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran atau teaching material yaitu seperangkat bahan ajar atau bahan ajar untuk menunjang guru atau pelatih dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis untuk memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran adalah informasi, alat, dan teks yang diperlukan untuk merencanakan dan meninjau pelaksanaan pembelajaran serta mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas. Materi pembelajaran sangat penting dalam keseluruhan kurikulum. Praktik pembelajaran perlu dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang sesuai, memiliki standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah jenis, yang kedua cakupan, yang ketiga urutan, dan yang keempat adalah perlakuan atau treatment terhadap materi pembelajaran tersebut. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu cara mengembangkan materi pelajaran berdasarkan tema dan subtema. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tema dan apa itu subtema. Baiklah, kakak akan menjelaskan keduanya. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah topik yang menjadi payung untuk mengintegrasikan seluruh konsep dan muatan pembelajaran melalui kegiatan bermain dalam mencapai kompetensi dan tingkat perkembangan yang diharapkan. Yang kedua yaitu subtema. Subtema adalah penjabaran dari gagasan utama yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip dalam memilih tema di Jen PAUD dan PMDP PAUD 2015. Dalam menentukan prinsip-prinsip pemilihan tema harus memenuhi 4 prinsip, yaitu yang pertama kedekatan, yang kedua kemenarikan, dan yang ketiga kesederhanaan, dan yang terakhir adalah keinsidentalan. Teknik mengembangkan tema dalam tema kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi bersifat fleksibel. Penetapannya oleh lembaga PAUD yang melibatkan seluruh guru pada saat pemilihan dan penetapannya. Teknik pemilihan tema dapat dilakukan dengan 2 tahap, yaitu merumuskan tema-tema dan objek tema. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan tema dan subtema. Yang pertama yaitu ada pemilihan tema, yang kedua mengembangkan tema menjadi subtema, yang ketiga menentukan subtema yang akan digunakan. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pemilihan tema. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pendidik atau guru adalah menetapkan tema apa yang akan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar anak. Bila akan menggunakan tema yang ada di pedoman guru, maka pilihlah yang paling dekat dengan kehidupan anak, yang paling diminati oleh anak, dan yang memungkinkan dilakukan oleh guru. Menentukan sebuah tema yang akan dipakai penting dilakukan sebagai persiapan agar pendidik tidak hanya menyiapkan diri, tetapi juga menyiapkan alat dan bahan yang sesuai dengan tema. Yang kedua yaitu mengembangkan tema menjadi subtema. Apabila tema sudah ditetapkan, cobalah mengembangkan menjadi subtema. Apabila tema sudah ditetapkan, cobalah mengembangkannya menjadi subtema. Subtema artinya bagian yang lebih khusus dari sebuah tema.
Caranya dengan memikirkan apa saja yang terkait dengan tanaman. Contohnya tanaman. Tanaman ini memiliki rangkaian juga, yaitu seperti bayam, pisang, kentang, kunyit, dan masih banyak lagi. Itu adalah sebuah contoh dari subtema. Yang ketiga, ada menentukan subtema yang akan digunakan. Dari sekian banyak sub-subtema yang dikembangkan oleh sebuah tema, pilihlah beberapa subtema yang diperkirakan paling menarik bagi anak. Contohnya, mengembangkan dari tema tanaman. Bahasan tentang tanaman buah terdiri dari buah pisang, mangga, pepaya, jeruk. Dan keempat subtema tersebut ditetapkan apakah semuanya akan diambil atau hanya sebagian dari subtema tersebut. Setelah menjelaskan mengenai materi pembelajaran anak usia dini, mulai dari pengertian dan cara mengembangkannya, jadi dapat kita simpulkan, materi pembelajaran yaitu seperangkat bahan ajar atau bahan ajar untuk menunjang guru atau pelatih untuk kegiatan belajar mengajar, yang disusun secara sistematis untuk memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tema adalah topik yang menjadi payung untuk mengintegrasikan seluruh konsep dan muatan pembelajaran melalui kegiatan main dalam mencapai kompetensi dan tingkat perkembangan yang diharapkan. Sedangkan subtema adalah penjabaran dari gagasan utama yang telah ditetapkan sebagai tema. Subtema minimum berisi 2 gagasan dari setiap tema yang telah ditetapkan. Baiklah, sekian penyampaian materi tentang materi pembelajaran oleh saya Cika Medayanti. Sampai di sini dulu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.